Kita masuk kepada bab berikutnya. Silakan dibuka halaman 83. Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan, babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang pedang. Ini masuk kepada bab peralatan perang. Bab peralatan perang. Nanti dibahas tentang pedang, ya, tentang baju besi, ya, tentang helm besi dan seterusnya. Ada catatan oleh sebagian ulama, begitu fakihnya Al-Imam At-Tirmidzi, ya, salah satu bentuk kefakihan, tanda kefakihannya beliau. Kalau kita perhatikan dari kemarin, sebelum bab perang, bab peralatan perang, beliau menukilkan dulu membuat bab sampai 2 bab cincin. Dan cincin itu salah satu tugasnya atau tujuannya adalah untuk memberikan stempel. Stempel apa? Bil khusus di zaman Rasulullah, stempel ketika Rasulullah mengirim surat dakwah kepada para tokoh-tokoh dunia, para pemimpin-pemimpin negara atau kerajaan-kerajaan di zaman itu. Dan ini isyarat dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa dakwah itu juga disebarkan selain dengan lisan adalah dengan tulisan. Dan selagi dakwah bisa dijalankan dengan lisan ataupun dengan tulisan, itu yang muqaddam, itu didahulukan. Itu yang lebih baik daripada berdakwah melalui pedang, melalui perang dan senjata. Ini isyarat, ya, isyarat dari Al-Imam Tirmidzi bahwa semua ini dilakukan untuk dakwahnya Rasul. Tapi Rasulullah mendahulukan dengan lisan, dengan tulisan. Itu dakwah yang paling afdal, paling utama, ya, yang bisa dilakukan oleh siapa saja di mana saja. Lebih zaman sekarang, ya, zaman sekarang kita punya handphone. Handphone ini bisa membawa kita ke neraka kalau salah guna, tapi bisa juga membawa kita ke dalam surga jika konten kita baik, yang kita share kemana-mana baik, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada ketaatan, mengajak Allah kepada hari akhirat, ya, rumah kita di akhirat dan seterusnya, bisa membawa kita kepada surga. Bayangkan kalau kita punya grup, sekarang kan grupnya pasti nggak ada yang kurang dari 10, ada yang sampai ratusan, ya kan, grupnya itu, masya Allah, dan isinya ribuan isinya pastinya. Nah, kalau kita ya mungkin dengan niat, ya, lillahi ta'ala, dengan bahasa yang bagus, yang hikmah, ya, tidak menggurui orang, kita nge-share hal-hal yang baik. Contoh apa yang kita bahas hari ini, antum ketik ulang, antum share, ya kan. Katakan one hadis tentang seluk-beluk Rasul. Contoh saja. Ya, contoh saja antum share. Apa adanya di sini di-share, ditulis, kalau ada Arabnya bisa sekalian dengan Arabnya di-share satu hari. Ya, satu hari di-share ke 10 grup atau ke 30. Anggaplah kita punya 50 grup. Satu grup isinya katakan 50 orang. Berapa itu? Masa dari sekian banyak enggak ada yang membuka, enggak ada yang terkesan. Oh, ternyata Masya Allah. Nah, dengan cara begini, maka jari dan handphone kita bisa membawa kita ke dalam surga. Tanpa kita sadari, nanti banyak orang yang terkaget-kaget ketika melihat pahalanya begitu banyak di akhirat. Ketika ditanya, ya Rab, dari mana? Anna hada ya Rab. Dari mana ini ya Rab? Maka kata Allah, dulu kau punya handphone Samsung, ya kan, kau gunakan untuk berdakwah setiap hari, ya kan, lillahi ta'ala, kau tidak niat menggurui, hanya berbagi dengan bahasa yang dikemas sebaik mungkin sehingga orang tidak merasa tergurui, begitu kan. Orang senang dan orang mengamalkan dan orang menyampaikan. Yang membaca itu kemudian menyampaikan kepada yang lain, maka satu kali hadis kau kirim, satu hari ternyata yang dengarkan bukan hanya di grupmu, ternyata sampai 1 juta orang. Bayangkan itu. Maka pahalanya sudah enggak kehitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan bagi kita ma'asyiral muslimin sebelum kesempatan ini hilang dari kita. Baik, nah, kembali kepada maksud, maka dakwah bil lisan dan dakwah bil qalam, ya, dengan tulisan itu muqaddamatun, lebih didahulukan daripada dakwah dengan saif atau dengan pedang, dengan perang. Dan ini yang diisyaratkan oleh Al-Imam rahimahullah taala. Tapi dengan pedang pun harus siap juga orang Islam. Kalau dengan cara yang baik-baik tidak mau, ya, ini pedang dan perang pun dalam rangka bukan untuk membunuh orang, bukan untuk menghabisi orang, ya, tetapi untuk menyadarkan mereka manusia, menghentikan fitnah dan agar mereka mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar catatan saja, ya, di mukadimah bab ini. Tapi pada bab ini, bab tentang pedangnya Rasulullah,
Al-Imam rahimahullah ta'ala menukilkan 5 hadis ya, 5 hadis yang nanti kita tambahkan beberapa materi penting tentang bab ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Bagian adalah pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bagian gagangnya, bagian atas gagangnya pedangnya Rasulullah terbuat dari perak. Terbuat dari perak. Begitu juga hadis yang kedua dari Sa'id bin Abil Hasan. Juga demikian ya. Kemudian dalam riwayat yang lain ya, dari orang yang lain dari Hud wa huwa ibnu Abdullah ibni Sa'din, dari kakeknya Sa'd. Beliau mengatakan, dakhala Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumul fathi wa ala sayfihi dahabun wa fiddatun. Qala Talib fa sa'altuhu anan fiddah faqalat kanat qabi'atu sayfi fiddah. Dikatakan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah untuk Fathul Mekah, Rasulullah membawa pedang, sebuah pedang yang terdapat emas dan perak. Dan Talib berkata, rawi ini berkata, lalu aku bertanya kepada Hud bin Abdullah tentang perak tersebut. Beliau mengatakan bagian atas gagang pedang beliau sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Di situ ada gambarnya ya. Ada gambarnya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat pada gagang pedangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melengkung itu terdapat hal tersebut. Pada hadis yang berikutnya juga sama ya, bahwa dari Samurah bin Jundub, wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Beliau mengatakan, Samurah bin Jundub, beliau mengatakan bahwa beliau meyakini bahwa ia membuat pedangnya seperti pedangnya Rasul, menduplikasi pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini pedangnya Rasulullah bentuknya seperti pedang Bani Hanafiyah. Tidak ada pedang khusus ciri khas di kabilah Hanafiyah di mana bagian ujungnya melengkung. Jadi ujungnya itu agak melengkung begitu. Nah, di sini juga ada beberapa contohnya, ada beberapa contoh gambar-gambar tentang pedangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir sama dengan hadis yang sebelumnya ya, sama dengan hadis yang sebelumnya. Baik. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, ada berapa pedangnya Rasul? Kalau ini kan tadi disebutkan hanya beberapa. Tapi ada berapakah pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya? Dalam beberapa karya ilmiah para alim ulama kita, mereka termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan tentang pedangnya Rasulullah ada 9 pedang. Tetapi ada riwayat 10 ya, ada riwayat 10. Nah, di antaranya adalah nama-nama pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Al-Ma'thur. Al-Ma'thur ya, Al-Ma'thur. Ada namanya Al-Ma'thur. Kemudian ada namanya Rusub, Al-Mikhdam, Dzul Fiqar, Qadhib, Hadfun, Al-Battar. Kemudian Adbun, Qal'i ya, kemudian Al-Ma'thur dan Al-Fujjar. Ini Al-Ma'thur ya, bukan Al-Ma'thur tapi Al-Ma'thur, Al-Ma'thur. Ini nama-nama pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pada hadis-hadis awal bahwa Rasulullah jika mempunyai barang maka beliau akan memberikan nama. Nah, di sini saya terangkan beberapa ya tentang Al-Ma'thur. Al-Ma'thur ini adalah dikatakan dalam beberapa sumber, Al-Ma'thur ini adalah pedang yang berasal dari pedang dari perang Al-Fijjar. Perang Fijjar adalah perang yang terjadi ketika Rasulullah masih muda, kurang lebih umurnya 15 tahun. Ini perang saudara antara Bani Khawazim dengan suku Kinanah atau Quraisy. Dan Rasulullah membantu paman-pamannya ketika ikut perang, menyiapkan anak panahnya. Dan pedang itu, pedang yang Ma'thur ini berasal dari sana, yang asalnya adalah peninggalan bapaknya Abdullah. Itu namanya Al-Ma'thur. Al-Ma'thur ya, Al-Ma'thur. Pedang Al-Ma'thur. Kemudian ada lagi nama pedang dan ini pandangnya 99 cm.
Jadi hampir 1 meter panjang berarti ya. Segini. Ini pedangnya Rasul. Kemudian ada yang berikutnya pedangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Adab. Ya, Al-Adab. Al-Ab, ya, Al-Adbun mungkin maksudnya. Al-Adbun. Al-Adbun. Kenapa dikatakan Al-Adbun? Karena dia sangat tajam ketika memotong sesuatu. Dan ini pedang digunakan dalam perang Uhud. Sebelumnya dalam perang Badar. Kemudian ada pedang Dzul Faqar. Ini pedang yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rampasan perang Badar. Kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, oleh Ali bin Abi Thalib dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika belum mendarah saat perang Uhud. Jadi Dzul Faqar, ya. Menantunya dikasih kepercayaan untuk memegang pedang Dzul Faqar. Kemudian Al-Battar. Al-Battar juga artinya tajam, ya, pedang terhunus dan tajam. Ini juga pedang dari rampasan perang dari Bani Qainuqa dengan orang Yahudi. Dan pada pedang ini katanya tertuliskan nama-nama. Tertuliskan nama-nama nabi. Nabi-nabi Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Zakaria dan seterusnya. Itu kata mereka, dan ini katanya ada yang mengatakan ini adalah peninggalan dari zaman dahulu kala. Dan ini dari dahulu kah? Kalau ada yang mengatakan yang buat adalah Nabi Daud katanya, wallahu alam. Dan ini katanya nanti akan digunakan oleh Nabi Isa untuk memenggal Dajjal. Ada riwayat, ya, ada riwayat dan ada sumber, tapi wallahu alam bisawab, ya, tentang hal tersebut. Kemudian ada lagi Al-Hadfun. Ini juga pedang rampasan dari orang Yahud Bani Qainuqa. Panjangnya 112 cm. Kemudian ada Al-Mikhdam. Ini pernah diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian diwariskan kepada anak-anaknya oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib mewariskan ini terus turun temurun, ya. Ada yang mengatakan sampai hari ini. Kemudian ada yang mengatakan pedang Rusub. Rusub. Ini adalah pedang yang dijaga oleh seluruh keluarga Rasul sampai hari ini katanya. Panjangnya 140 cm. Jadi hampir 1,5 meter panjangnya, dan inilah yang ada di museum di Turki. Kemudian bertuliskan Ja'far As-Siddiq namanya. Namanya pedang Ar-Rusub. Kemudian ada namanya Al-Qadib. Al-Qadib. Ya, pedang ini mirip seperti tongkat, tipis dan enggak lebar, ya. Tidak lebar tapi panjang 100 cm, berarti 1 meter panjangnya. Kemudian Al-Qal'i. Al-Qal'i dia merujuk pada timah atau timah putih karena ditambang dari wilayah sana. Ini katanya juga antara rampasan dari Bani Qainuqa orang Yahudi. Dan ada yang mengatakan ini warisan dari kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian yang terakhir adalah Zulfiqar. Zulfiqar, ya, Zulfiqar. Ini tadi sudah disebutkan di atas. Baik, inilah di antara pedang-pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada saat hari ini, ya, saat hari ini. Dan Rasulullah memberikan nama-nama semua kepada pedang-pedang tersebut. Yang jadi pertanyaan, benarkah sekarang pedang yang ada di museum-museum termasuk di museum Turki itu betul itu pedangnya Rasulullah secara benar, secara sanad? Jawabnya wallahu a'lam. Bisa tidak ada yang tahu. Yang jelas Rasulullah punya pedang. Nah, seorang laki-laki punya pedang itu tanda beliau pemberani. Sehingga ada seorang laki-laki, ada seorang ulama di tempat kami di Banjarmasin, ya, Syekh, beliau baru meninggal dunia. Syekh Lutfi namanya, beliau mengatakan ciri seorang dai, seorang muslim ada pedang di rumahnya. Ada pedang di rumahnya. Begitu juga diperkuat oleh pernyataan Sekjen MUI sebelum beliau meninggal juga demikian. Muslim harus punya senjata di rumah, pedang. Untuk apa? Sebagai ciri kita laki-laki dan kita pemberani. Dan gitu. Kenapa? Yang seperti yang viral sekarang ini cuma nak golok ya.
Begitu. Jadi itu ciri, jadi itu tanda ya bahwa kita ingin menjaga keluarga kita dan menjaga Islam. Tapi memang harus hati-hati, jangan dibawa kemana-mana karena akan kena pasal kita nanti ya, kena pasal. Dulu sempat ya waktu ramai di wilayah kita banyak pembunuhan kepada ustadz, kiai. Jadi kami dulu sering didatangi di alam ini. Alhamdulillah saya nggak tinggal di situ sehingga mereka kebingungan. Berapa kali laporan dari masyarakat itu. Makanya kemudian kita minta tolong kepada tim keamanan ya, polisi, dan juga saya punya teman di beberapa di Densus untuk ditengok-tengok saat itu. Dan memang sering disambangi di zaman itu kemarin ya, di zaman itu. Dan akhirnya ketika kita kemana-mana dimusyawarahkan, saya ditemenin oleh santri, atau awalnya saya pakai begitu juga ya, pedang panjang begitu kayak samurai, cuma dibilang oleh Bapak Kapitan Polisi waktu itu masih aktif, jangan, bahaya nanti kalau kena polisi kena pasal. Akhirnya kita ganti tongkat yang terbuat dari rotan, itu kan lentur dia sehingga bisa untuk banyak hal kita gunakan. Nah ini bagian dari pengamanan ya, bagian pengamanan. Yang jadi pertanyaan kadang-kadang muncul, bukannya Rasulullah yang menolong Allah, kenapa harus pakai ikhtiar pakai pedang? Nanti akan kita bahas baju besi. Rasulullah pakai baju besi, ya kan? Rasulullah kan bisa Rasulullah minta, ya Allah berikanlah aku penjagaan begitu, sehingga kalau ditusuk tidak tembus, tidak luka, alias ilmu kebal begitu. Tapi kenapa Rasulullah contohkan itu? Kenapa Rasulullah contohkan itu? Dan ini adalah pelajaran penting bagi kita semuanya. Selevel Nabi Muhammad SAW pun dalam menghadapi musuh-musuhnya tetap berikhtiar sebagaimana layaknya manusia, pakai senjata, pakai baju besi, pakai helm besi untuk menghadapi musuh-musuh Allah Ta'ala. Allah mampu memberikan Rasulullah kebal, tapi nggak diberikan Allah kepada Rasul, karena ini dianggap tidak baik dan ini fitnah. Karena justru dalam peperangan itu, ketika percucuran berlumuran darah badan kita karena Allah Ta'ala, itulah yang sesungguhnya merupakan ketinggian dan kemuliaan di sisi Allah. Sehingga dalam hadis dikatakan seorang yang mati syahid akan diberikan 6 keutamaan. Satu di antaranya adalah apa? Sebelum tetesan pertama jatuh menyentuh tanah, maka dosa si syahid tersebut diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali utang. Ya, kecuali utang ya. Dan dia tidak akan merasakan sakit. Kelihatan dia ditusuk, kelihatan dia dipenggal kepalanya, dirobek perutnya. Tapi sesungguhnya jika dia mati syahid karena Allah, dia tidak merasakan sakit itu kecuali hanya seperti gigitan semut. Makanya kita lihat ya, para mujahidun zaman dulu, mereka hancur badannya kena ranjau, kena bom, tapi mukanya masih senyum. Ini luar biasa. Dan ada satu kisah yang luar biasa ya, diceritakan dalam sebuah buku ya, mungkin pernah dengar, namanya Dr. Abdullah Azam, mujahid dari Arab Saudi yang berjuang di zaman Uni Soviet dulu. Jadi beliau punya tim khusus, ada tim medis. Tim medis orang Arab juga yang berjuang di sana waktu itu. Beliau tulis dalam bukunya pengalaman-pengalaman di sana. Salah satu mujahidnya kena ranjau sehingga separuh badannya hancur. Keluar ususnya semua. Maka tim medisnya mengumpulkan kaki-kakinya yang sudah berserakan, yang sudah hancur, tulang-tulangnya, sambil bercucuran air mata menangis. Maka ditanya oleh yang kena ranjau tersebut, dia nggak sakit, dia hanya cuma tersenyum. Ya dokter, 5 bagait, wahai dokter, tim medis, kenapa engkau menangis? Dia katakan, aku tidak tahan melihat kondisi engkau. Katanya, tenang saja, nggak ada masalah kok, nggak ada masalah, saya tidak merasakan apa-apa, katanya. Saya tidak merasakan apa-apa. Dari situlah maka para mujahidin saat melihat kondisi tersebut mengatakan, benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika perjuangannya benar, perjuangannya hak dengan cara yang benar, maka ketika orang dalam kondisi begitu kita melihat aja ngeri, tapi dia tidak merasakan sakit, kata Rasulullah, kecuali seperti digigit semut. Maka mukanya masih senyum, ya kan? Kan kadang-kadang aneh, muka kok bisa senyum padahal dia didolimi, dieksekusi ya kan oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu bentuk penjagaan Allah kepada mujahidnya. Baik, inilah jihad Islam ya. Inilah jihad Islam. Justru menggunakan ilmu-ilmu kebal dan seterusnya itu nggak boleh, walaupun digunakan untuk berjihad. Karena itu satu kesyirikan ya, itu satu kesyirikan dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Wallahu alam bishawab.
Baik, demikian ya bahasan kita pagi hari ini. Alhamdulillah dapat menyelesaikan 2 bab. Bab yang pertama adalah kelengkapan dari bab sebelumnya tentang cincin, dan kita sudah masuk juga bab tentang pedangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata pedangnya beliau ada 9, ada yang mengatakan 10 bahkan ya, tapi yang ma'ruf adalah 9 ya, dari nama-nama sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Taib, silahkan jika ada yang mau menambahkan atau ditanyakan. Fadhal, fadhal silahkan. Mengenai cincin yang sunnah kita lagi di kelingking itu baiknya untuk menggarang. Lalu mengenai batunya, apakah memang harus dari Habasyah itu atau Abasi, dan bagaimana warna kalau dibuat dari warna hitam itu ada hukumnya? Baik, barakallahu fikum. Terkait mengenai mana yang lebih afdal, tangan kanan atau tangan kiri. Kalau kita melihat kepada hadis-hadis yang cukup banyak, memang Rasulullah memakai cincin yang memang dipakai sebagai bentuk perhiasan dan pelengkap gitu kan. Itu sebelah kanan semua. Tetapi ketika beliau memakai cincin yang digunakan untuk menyetempel, ya kan, ada 2 riwayat dari Abdullah bin Umar. Yang pertama Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah enggak memakai cincin itu. Yang kedua tadi dipakai, tapi dipakai sebelah kiri. Maknanya apa? Berarti yang dipakai sebelah kiri itu hanya waktan, sementara, hanya guna saat dia atau saat beliau menyetempel. Ya, jadi mungkin kadang-kadang dipakai, tapi yang selalu dipakai adalah yang cincin yang satunya tadi itu. Nah, bagaimana dengan mata cincinnya? Apakah harus dari Habasyi dan seterusnya? Jika mau yang sesuai dengan hadis, ya memang begitu. Kalau mau tekstual apa adanya memang demikian. Atau walaupun tidak, minimal batu berarti kan. Batu ya, batu akik lah begitu yang pada umumnya. Nah, sedangkan warnanya apakah boleh yang lain dan seterusnya, yaitu kembali kepada kita. Tapi pakai cincin dan pakai dikasih batu pun itu sudah sunnah. Apalagi mau sempurna sunnahnya, ya berarti yang dari Habasyi atau dari Habasa atau disebut dengan Afrika lah hari ini. Demikian ya. Ada yang lain, silakan. Bagaimana dengan cincin dari emas putih, itu boleh? Ya, emas putih, emas bukan namanya. Emas. Ya, emas namanya emas ya, tetap dalam. Titanium ya, tapi bukan emas kan, titanium ya, bukan. Pokoknya kalau yang dilarang adalah emas kalau untuk laki-laki. Yang campuran emas kayak suasa, bukan ada campuran emas, tidak boleh. Ada emasnya sih, ada kadar emasnya. Iya, ya lebih baik sih menghindarkan dari subhat, diganti saja. Dan bahaya juga kalau kita banyak emasnya, nanti tengah jalan dirampok orang. Sekarang kan banyak begal, Pak. Kalau kita ngelawan, kita pula yang jadi tertuduh. Silakan. Terkait dengan di sebelah kanan, apakah ada yang riwayat rasanya tidak makan bagaimana, makan terus gimana, makan berbulu mungkin apa, ketika berperang atau digunakan gitu. Kemudian terkait hikmah tadi, yang kenapa digunakan kelingking, kan jauh dari pelecehan itu gimana Ustaz? Nah, mungkin maksud di sini Anda tidak tasabuh. Tidak tasabuh dengan perempuan. Artinya laki-laki banget gitu. Nah, di zaman itu kan orang paham ya. Itu orang yang sudah paham tentang sunnah ini. Jadi kalau makainya di tempat yang memang disunahkan, itu kelihatan dia laki-laki. Tapi kalau enggak, dia agak rada-rada ini berarti. Nah, mungkin maksudnya adanya ke sana Imam Nawawi. Itu kata beliau ya dalam syarah Sahih Muslim. Nah, apakah dipakai untuk makan, tidur dan seterusnya? Kalau kita melihat ini sesuatu pakaian, kemungkinan demikian. Memang tidak ada keterangan jelas banget sih ya, tapi kemungkinan demikian. Makanya dalam Kitabut Taharah biasanya sering dinukilkan, dibahas bagaimana mengusap, membasuh tangan ketika pakai cincin. Kan begitu. Kan berarti harus diputar-putar sedikit. Maksudnya biar kemasukan air tersebut. Nah, itu. Berarti memang boleh dipakai kapan saja. Silahkan. Baik, yang lain? Apakah ada umur tertentu pakai cincin itu sebenarnya? Ya kalau umumnya ya sudah dewasa lah. Kalau masih terlalu muda kayaknya bagaimana begitu. Apalagi kalau cincinnya kegedean ya, kayaknya itu orang kurang pas lah ya. Kurang pas. Kalau sudah dewasa, sudah punya sesuatu begitu, itu kayaknya layak. Tapi kalau tidak, kayaknya masih bagaimana lah begitu.
Ya, apalagi kalau cincinnya mahal ya kan, cincinnya matanya yang dulu sempat mahal itu sampai jutaan ya kan. Kalau masih kecil bisa ditipu orang atau nanti jadi sebab ketidakbaikan di jalan. Dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan ingat ya, sekali lagi penegasan cincinnya Rasulullah ketika pakai nggak banyak. Tidak banyak banget, dan ya dipakai itu manis lah begitu, tidak berlebihan ya, tidak terlalu kecil banget ya, tidak terlalu gede banget sehingga kesannya seperti dukun begitu. Baik, ada yang lain silakan atau kita cukupkan? Ya cukup ya, insyaallah taala. Kalau ditanya kok nggak pakai cincin, dulu pernah pakai cincin sebentar hanya untuk ngamalin doang, habis itu saya simpan di rumah. Ya, saya simpan di rumah. Baik, yang terkenal di wilayah kita ya, yang berasal dari Ternate, apa namanya itu dulu, Bacaan, itu ternyata terkenal sekali di Thailand ya. Teman-teman saya kaget dulu, orang Thailand itu, dari teman-teman saya masih muda-muda semua pada pakai cincin. Mereka ditanya dari mana nih, ini dari tempat antum katanya. Dari Ternate maksudnya ya. Tempat kita mah jauh dari Ternate. Jadi mereka sangat ma'ruf di sana. Tapi kalau bagi ulama Hanafi secara umum, mereka kurang sepakat dengan hal ini. Maka jarang ulama-ulama Hanafi yang memakai cincin. Jarang banget. Nah, kalau Syafi'iyah, terutama Melayu Indonesia, itu banyak sekali pakai itu. Nah, itu kembali kepada pemahaman dan kembali kepada hukum yang mereka pahami masing-masing. Tapi demikian kajian kita pada pagi yang berbahagia ini ya, terkait dengan cincinnya Rasulullah dan pedangnya Rasulullah SAW. Semoga menambah maklumat dan menambah cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita niat untuk mengamalkan apa yang kita dengar dan juga menyampaikan. Wafaqana wa iyyakum liman yuhibbu wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.